I really miss you. I will come down there. Film ini berlatar di negara bagian Washington, tepatnya di Pulau Whidbey Island pada tahun 2003. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Russell Douglas. Saat itu Russell terlihat duduk sendirian di dalam mobilnya. Dia sedang melatih kata-kata permintaan maaf yang akan dia sampaikan kepada sang istri. Mobil yang dikendarai Russell kemudian menepi sejenak. Dia berhenti karena janjian dengan seseorang di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian seorang pria muncul dari balik semak-semak. Mengingat hari itu merupakan tanggal 26 Desember, Russell mengucapkan Hari Natal kepadanya. Hey, Merry Christmas. Namun suasana yang awalnya terlihat biasa berubah dalam hitungan detik. Pria tersebut mengeluarkan sebuah senjata dan adegan ini menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa tersebut, sekaligus membuka penyelidikan panjang yang perlahan mengungkap berbagai fakta mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kita akan diajak flashback ke 1 tahun sebelumnya. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Peggy, mantan ratu kecantikan Miss Washington, ditemani oleh kakaknya yaitu Janice. Mereka berdua datang ke sana untuk menghadiri acara pemakaman teman Peggy. Pria yang berdiri tidak jauh darinya adalah Jim Hewden, teman masa kecilnya Peggy yang kini menetap di Florida. Dia pulang ke Whidbey Island juga untuk menghadiri pemakaman tersebut. Peggy dan Jim bukanlah orang asing. Mereka tumbuh bersama di pulau itu. Dan di masa remaja, Peggy pernah menaruh perasaan kepada Jim. Pertemuan tidak terduga ini membangkitkan kembali kenangan lama. Obrolan singkat berubah menjadi kedekatan. Meski Jim telah berkeluarga dan Peggy sedang mencari arah hidup baru, keduanya merasa menemukan pelarian satu sama lain. Jim selingkuh dari istrinya, sedangkan Peggy status dia saat ini adalah single. Diketahui Peggy sendiri baru saja bercerai dari suaminya yang kedua kali. Jadi 2 kali nikah, 2 kali cerai. Pertemuan itu berakhir di sebuah hotel. Esok paginya, Jim ditelepon oleh istrinya yang bernama Jen yang berada di Florida. Jen meminta dikirimkan uang, tapi Jim menolak dengan alasan pembayarannya macet. Jadi memang selain musisi lokal, Jim juga memiliki bisnis di bidang perangkat lunak atau software. Dulunya dia berhasil menjual program softwarenya ke Microsoft, mampu menghasilkan beberapa juta dolar. Namun secara teknis, sekarang dia sudah tidak aktif lagi dalam pengembangan baru dan hanya hidup dari hasil penjualan sebelumnya, dari royalti. Peggy sendiri bekerja sebagai penata rambut di salon milik temannya yang bernama Brenna. Dalam keseharian mereka, Peggy dan Brenna kerap berbagi cerita satu sama lain, termasuk pertemuannya dengan Jim. Begitu juga dengan Brenna. Dia selalu curhat mengenai rumah tangganya yang bisa dikatakan kurang harmonis. Meski mereka sering bertengkar, tapi Brenna tetap bertahan karena dia fokus pada sisi baik yang dimiliki oleh suaminya. Diketahui suami Brenna bernama Russell Douglas, pria yang ada di awal film. Mereka memiliki seorang anak perempuan. Peggy kembali menanyakan rencana Brenna untuk membeli rumah miliknya. Namun Brenna menjawab bahwa dia belum memiliki cukup uang, sehingga rencana tersebut harus ditunda dan dipikirkan kembali. Sekedar informasi aja, rumah mewah yang ingin dijual oleh Peggy kepada Brenna adalah rumah hasil gonogini dari mantan suaminya kaya raya, pengusaha minyak asal Alaska. Pada malam harinya, Russell berusaha mendekati Brenna dan mengajaknya berbicara lebih dekat. Namun Brenna menolak karena pikirannya sedang dipenuhi oleh berbagai masalah. Fokusnya saat itu tertuju pada kondisi salon miliknya yang berada di ambang kebangkrutan. Brenna lebih menginginkan solusi nyata untuk mengatasi persoalan keuangan yang terus menekan mereka.
Sebelumnya Russell pernah menjadi pebisnis yang cukup sukses, namun segalanya berubah setelah investasi properti yang ia lakukan gagal total, menghabiskan sebagian besar tabungan mereka. Meskipun kondisi finansial memburuk, mereka kesulitan menyesuaikan gaya hidup dan tetap tinggal di rumah besar. Akibatnya, utang terus menumpuk, tekanan dari kreditur semakin besar, dan ancaman kehilangan rumah pun tak terelakkan. Are you out of your mind? Di bawah tekanan tersebut, Russell menjadi sangat mengontrol urusan keuangan, memicu konflik dengan Brenna yang merasa terhimpit. Kesalahan investasi di masa lalu dan pengelolaan utang yang buruk akhirnya menjadi akar dari krisis keuangan yang mereka hadapi. Maybe I don't. You never want to go anywhere with me. What am I supposed to do? You're on a date with your girlfriend. Malam berikutnya di sebuah bar, Jim berpamitan kepada Peggy. Dia mengatakan bahwa esok dia akan berangkat ke Florida untuk mengurus bisnis softwarenya. Padahal tujuan sebenarnya adalah menemui Jen, istrinya. Meskipun begitu, Jim berjanji akan segera kembali. Are you satisfied with your life? I mean, who's ever really satisfied? Di momen ini Peggy mengungkapkan mimpinya, keinginannya meninggalkan Whidbey Island dan menetap di Las Vegas. Dia tertarik dengan gaya hidup di sana. Begitu pula dengan Jim, dia mengungkapkan niatnya untuk menyingkirkan seseorang yang selama ini ia anggap telah menghancurkan hidupnya, termasuk salah satunya mantan istrinya. Jadi dia ngaku ke Peggy sudah cerai sama istrinya. Celebrate leaving you. Damn right. If I didn't have my whole life back in Florida. Peggy yang penasaran dengan bisnis yang dijalankan oleh Jim pun membuka laptop dan menelusuri situs Hewden Enterprise. Peggy menemukan sesuatu yang janggal. Di halaman tersebut selain profil Jim Hewden sebagai pendiri perusahaan, terpampang juga sosok perempuan bernama Jen Hewden yang tercantum sebagai manajer operasional. Nama belakang yang sama dan posisi penting di perusahaan itu menimbulkan tanda tanya besar bagi Peggy. Mengingat Jim sebelumnya mengaku telah bercerai, dia yakin bahwa wanita tersebut adalah istrinya. Namun dia tidak begitu peduli dengan semua itu. Yang terpenting dia mendapatkan pria kaya raya dan bisa hidup mewah. Someone's got a wife. So that's Jean. Tidak berselang lama, Jim menelpon Peggy dari Florida. Dia mengabarkan bahwa impian Peggy untuk menetap di Las Vegas akan segera terwujud dalam waktu dekat. Ia meminta Peggy untuk mempersiapkan segala keperluannya. Tentu saja itu membuat Peggy sangat senang. I have a proposition. Beberapa hari kemudian, Peggy mulai bersiap meninggalkan Whidbey Island untuk berangkat menuju Las Vegas. Menjelang kepergiannya, Peggy bercerita kepada Brenna tentang Las Vegas. Dia menggambarkan kota itu sebagai awal baru kehidupan yang jauh lebih menjanjikan dibanding Whidbey Island. Peggy yakin Las Vegas bisa menjadi jalan keluar dari tekanan hidup yang selama ini dia rasakan. Like perfectly nice. It's just, it's a little. I'm Di tengah tekanan ekonomi yang dialami Brenna, cerita Peggy tentang kehidupan baru yang akan dialaminya itu memberi dampak emosional yang kuat. Terlebih, Brenna memandang Jim sebagai sosok yang mapan secara finansial, membuat kehidupan Peggy terlihat begitu menyenangkan di matanya. Namun gambaran itu berbanding terbalik dengan cerita Brenna sendiri. Dia mengeluhkan Russell yang menurutnya semakin mudah marah, terlalu mengontrol, dan kerap membatasi keinginannya, terutama dalam hal keuangan, hingga membuatnya merasa terjebak dalam hidup yang terus menekan. Russ has been all up in my face again. How do you manage to spend 600? Brenna, where are the banks? Damn it, Brenna. Oh my God. Alih-alih memberikan solusi, Peggy justru mulai lelah mendengar keluhan Brenna. Dia menyarankan agar Brenna cerai dengan Russell, supaya menemukan jalan keluar dari tekanan yang selama ini ia rasakan. I'm so sick of listening to you. If you're so miserable, whine about Russell this and Russell. Yeah, it is. I did it twice. Told to just up and leave your husband, but we have a kid together. Esok harinya, setelah berada di Las Vegas, Brenna menelpon Peggy. Dia mengeluh kembali tentang perilaku suaminya yang semakin mengontrol. Tapi Peggy tidak begitu peduli, karena dia sedang asik bermain kuda-kudaan. Tidak lama kemudian, Russell pulang ke rumah bersama Sally putri mereka. Brenna langsung menanyakan mengapa panggilannya tidak direspon. Russell menjelaskan bahwa dia membawa Sally ke taman. Di sana sedang ramai pengunjung, sehingga tidak mendengar telepon berdering.
Sally dengan polos memamerkan sebuah boneka kelinci. Dia mengatakan bahwa boneka itu adalah hadiah dari seseorang bernama Ibu Fran yang menurutnya sangat ramah dan bahkan memberinya susu. Sesaat terdiam, Brenna lalu menanyakan siapa Fran yang dimaksud Sally. Russell menjawab bahwa Fran adalah temannya. Jawaban tersebut justru memicu kecurigaan Brenna. Dia menuduh Russell menyembunyikan sesuatu dan mencurigainya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Adu argumen pun tak terhindarkan. Di sini Russell merasa kesal karena terus dicurigai. Apalagi dia juga merasa Brenna kerap menolak ajakannya untuk menghabiskan waktu bersama Sally. Terkadang diajak diskusi pun Brenna menolak. Brenna lantas mengusir suaminya itu dari rumah. What am I supposed to do? I want you out of here. Sometimes I feel like you don't even like me. You never want to go anywhere with me. Just go. Bye. Brenna memberitahu Peggy bahwa dia telah melakukan apa yang Peggy sarankan, yaitu mengusir Russell dan akan menceraikannya. Dia mengarang cerita Russell berselingkuh dan membawa selingkuhannya ke hadapan Brenna, yang membuatnya murka. Peggy tentu sangat mendukung, karena dengan begitu Brenna pasti akan mendapatkan harta gono gini dan bisa membeli rumahnya. That's my girl. Flaunting his affair in life, he pushed me too far. Yeah, I guess I could. That divorce settlement, you can buy my house. On out, everything is gonna start getting. Brenna's gonna buy my house. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di ruangan depan. Wait here. Janice? I promise I'll go ahead. I found a key under the mat. Ternyata itu adalah Janice kakaknya. Janice datang ke Las Vegas dalam kondisi rapuh. Dia membutuhkan dukungan moral dan tempat untuk berlindung sementara, mencoba menenangkan diri dari konflik rumah tangganya, karena sang suami telah memutuskan untuk menceraikannya. I'm so great. Why is Di tengah obrolan mereka, Jim tiba-tiba menyela. Dia melontarkan pernyataan yang mengejutkan, menawarkan diri untuk menyingkirkan suami Janice jika dia menginginkannya. I could end him. What? Janice sontak terkejut mendengar ucapan itu. Meski dia tengah diliputi amarah dan kekecewaan, Janice menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat melakukan tindakan sejauh itu. Bagaimanapun juga, pria tersebut tetaplah ayah dari anak-anaknya. I would never want him harmed. He is not perfect, but you're of my child. Pernyataan Jim membuat Janice mengurungkan niat tinggal bersama adiknya dan memilih pindah ke tempat lain. Keesokan paginya, Peggy memberitahu Jim bahwa Janice telah meninggalkan rumah. Jim menyadari ucapannya semalam membuat Janice ketakutan. Meski begitu, dia berusaha membela diri, mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang psikopat yang dengan tega menghabisi nyawa seseorang. Itu hanyalah luapan emosi sesaat. Jim akhirnya mengungkapkan alasan dibalik ucapannya yang kerap terdengar ekstrim. Sejak kecil, dia menyimpan dendam mendalam terhadap ayah tirinya. Pria itu sering memukuli ibunya. Jim mendengar langsung jeritan minta tolong sang ibu. Namun setiap kali mencoba melerai, dia justru ikut dipukuli. Hingga ibunya meninggal pun, Jim tidak pernah berani melawan. Rasa bersalah itu terus menghantuinya, membuatnya merasa gagal sebagai seorang anak. I'm not a psychopath. A bit of joy that life hands you is so bad that it poisons every... Revenge against who? They used to beat my mom. My stepdad. And if I tried to stop it, he'd lay beating him. And I'd hear her screaming. I despised that man. I get it. So sorry. I should have protected her all these years, and I'm still filled with rage. I didn't have the guts to stand up to him. I should have killed him when I had the chance. Pada malam berikutnya, Jim pergi ke sebuah bar bersama Peggy. Di tengah kebersamaan mereka, ponsel Jim tiba-tiba berdering. Telepon itu datang dari Jen, istrinya. Dari percakapan tersebut, terdengar jelas bahwa Jim kembali berbohong. Dia mengaku berada di Las Vegas untuk mengikuti audisi band, sehingga dia belum bisa pulang ke Florida karena jadwalnya sangat padat. Dari percakapan itu, Jen juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan mereka semakin menipis. I'm so sorry, Peggy. About Mrs. Jim Hugh for quite a while now. Tanpa Jim sadari, Peggy sudah berdiri di belakangnya.
Dia mendengar sebagian percakapan itu dan menyadari bahwa Jim sebenarnya masih beristri. Namun alih-alih menjauh, Peggy memilih diam. Fakta tersebut tidak dia permasalahkan, seolah perasaan dan kehadirannya saat itu jauh lebih penting daripada status Jim yang sebenarnya. Losing you to me. Suatu hari, Brenna menemui Russell di taman untuk menitipkan Sally karena dia akan pergi ke Las Vegas menemui Peggy. Setibanya di Las Vegas, Brenna menanyakan bagaimana hubungan Peggy dan Jim. Peggy menjawab bahwa hubungan mereka kini semakin dekat. Mendengar itu, Brenna merasa senang melihat keduanya tampak akur. Namun Brenna juga membawa kabar yang kurang menyenangkan. Dia mengaku tidak lagi bisa melanjutkan rencananya untuk membeli rumah Peggy karena salon semakin sepi dan terancam bangkrut. Sementara Russell tidak memiliki tabungan yang banyak, yang otomatis ketika mereka nantinya bercerai, dia tidak mendapatkan pembagian harta yang lebih. Well, with Russell gone and this, What do you mean? That's been our plan all. I can't buy your house, Peggy. Besides, even if we do, turns out Russell's got nothing in the bank going under. I've got my money. Bahkan uang tabungan pribadinya pun sudah habis untuk membeli tiket pesawat ke Las Vegas menemuinya. Why would you do that? Count to buy my plane ticket here. I had to. Kini Brenna berada dalam kebingungan. Uang tidak ada, suami pun telah pergi. Do something, so I threw Russell out. Clue what to do next. So, no money, no husband, and no. Dalam keputusasaan, dia menuntut pertanggungjawaban dari Peggy karena dia merasa telah menuruti saran darinya. Brenna hanya ingin tahu langkah apa yang seharusnya ia ambil untuk kedepannya. Peggy hanya menghela nafas panjang, seolah berusaha menjaga jarak dan melepaskan diri dari persoalan yang kini menjerat Brenna. Husband and no freaking clue what to do next. So, why don't you advise me, old great? He's a complicated guy, but he and his mom were abused by his stepfather. Oh, he had an awful job. Sepulangnya dari Las Vegas, Brenna kembali janjian dengan Russell untuk menjemput Sally. Di sini Russell meminta tambahan waktu beberapa hari karena dia berencana akan membawa Sally ke Alaska untuk menemui neneknya. Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh Brenna. Brenna akhirnya mengambil langkah hukum dengan mendatangi kantor polisi untuk mengajukan perintah larangan terhadap Russell. Sebelum proses dilanjutkan, Detektif William yang menangani kasus tersebut terlebih dulu menjelaskan konsekuensinya. Jika hakim telah menandatangani perintah larangan ini, Russell dilarang berada dalam radius 100 meter dari rumah Brenna, termasuk menyewa tempat tinggal di area tersebut. Dalam laporannya, Brenna mengungkapkan kekhawatiran bahwa Russell berniat membawa Sally ke Alaska dan tidak akan mengembalikannya. Dia juga menuduh Russell tidak bertanggung jawab sebagai ayah, kerap melakukan kekerasan verbal, bahkan pernah mengancam akan membunuhnya. Are you certain you want to proceed? I'll need you to describe the Absolutely. verbal abuse. Big time. I'll leave to Alaska and not come back. Perintah larangan ini membuat Brenna seolah sebagai korban, sekaligus menciptakan catatan resmi di kepolisian yang menggambarkan Russell sebagai sosok berbahaya yang akan mengancam keselamatannya. Sisi lain, Jim yang sedang menikmati waktu bersama Peggy di Las Vegas pun menerima banyak kiriman surat dari istrinya yang berada di Florida. Surat-surat tersebut sebagian besar berisi tagihan-tagihan yang belum dibayarkan. Desakan finansial mulai berdatangan. Itu semua diakibatkan oleh gaya hidupnya yang melebihi pemasukannya. Meski Jim menghasilkan jutaan dolar di masa lalu, ia dan istrinya terbiasa dengan gaya hidup mewah di Florida yang memerlukan biaya operasional tinggi, cicilan rumah mewah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, di saat pembayaran royalti tersendat atau terlambat cair, utang-utang bulanan tetap harus dibayarkan. Inilah titik di mana segalanya mulai retak. Peggy mendesak Jim mewujudkan hidup mewah di Las Vegas karena dia percaya Jim adalah seorang jutawan. I thought you were a self-made millionaire. What's this really about, Jim? And I thought you were going to sell your house to Brent. The Microsoft sale was years ago. Sebaliknya, Jim justru mengandalkan Peggy yang ia kira memiliki harta berlimpah dari masa lalunya, mantan istri seorang miliarder. Keduanya hidup dalam kebohongan yang sama, saling menganggap pasangannya kaya, dan ketika ilusi itu runtuh, yang tersisa hanyalah tekanan, kekecewaan, dan keputusan berbahaya.
Sampai-sampai Jim dilarang Peggy untuk pulang ke Florida menemui istrinya. Jika sampai itu terjadi, dia nggak akan segan-segan menyusul ke sana dan membongkar perselingkuhan mereka. I will come down there, wife or no wife, and bang on your door, and I will bang. Tiba-tiba Brenna menelpon Peggy. Dia melaporkan bahwa dirinya baru saja mendatangi kantor polisi untuk mengajukan perintah larangan terhadap Russell, meski hakim belum meresmikannya. Di balik langkah hukum itu, Brenna justru semakin tenggelam dalam keputusasaan. Secara finansial, dia merasa buntu. Russell tidak memiliki aset apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Brenna menyebutkan satu-satunya harta yang tersisa yaitu 3 polis asuransi jiwa milik Russell, yang menurutnya sia-sia karena tidak bisa dicairkan saat ini. Bagi Brenna, asuransi itu hanyalah pengingat akan kegagalan suaminya. Namun bagi Peggy, informasi tersebut adalah potongan terakhir dari teka-teki yang ia susun. Yeah, he's got like 3 policies. Life insurance. Play, life insurance, you can't cash it. Call you later. Tidak lama setelah menutup telepon dari Peggy, Brenna mengambil keputusan mengejutkan. Dia langsung menghubungi detektif William dan meminta agar pengajuan perintah larangan terhadap Russell dibatalkan. I want to cancel the restraining order. Langkah mendadak ini mengejutkan betapa goyahnya kondisi Brenna yang masih terombang-ambing di tengah tekanan dan kebingungan. Brenna kemudian datang ke taman bersama Sally untuk menemui Russell. Di sana dia meminta maaf atas sikapnya yang selama ini dianggap berlebihan. So sorry about that. Percakapan mereka pun berubah menjadi nostalgia, mengenang masa-masa awal pertemuan dan cinta yang pernah mereka miliki. Russell mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki semuanya dan memulai kembali dari awal. Namun Brenna tidak langsung memberikan jawaban. Hey, can we try again? I remember being crazy about you. Please? Tidak menyerah begitu saja, keesokan harinya Russell kembali membujuk Brenna. Yeah. Brenna akhirnya luluh dan memperbolehkan Russell pulang ke rumah. Sementara di Florida, Jen terus mendesak Jim karena dia sudah ditagih oleh pihak kreditur untuk segera membayar hutang-hutangnya. Tekanan finansial dan kebohongan yang saling ditutupi membuat Peggy dan Jim semakin terpojok. Peggy akan memastikan Brenna mendapat banyak uang agar bisa membeli rumahnya dan mereka bisa hidup mewah. Really hope Brenna can buy it. Dengan perencanaan yang matang, Peggy dan Jim kembali ke Whidbey Island. Namun misi mereka bukan lagi soal jual beli rumah, melainkan sebuah eksekusi dingin. Sesampainya di Whidbey Island, Peggy langsung menghubungi Russell dengan nada hangat dan meyakinkan, seolah tidak ada masalah di antara mereka. Dia mengatakan telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Brenna, sebuah hadiah susulan setelah Natal. Peggy meminta Russell mengambil hadiah tersebut dan menyerahkannya langsung, memastikan Brenna tidak mengetahui kejutan ini. Tanpa rasa curiga, Russell menyetujui permintaan tersebut. I have a gift for Brenna. Get each other presents, so it's a surprise. You can't tell her, okay? All right, great. You have a present for... My lips are sealed, I promise. Tepat pada tanggal 26 Desember 2003, sehari setelah Natal, Russell berpamitan kepada Brenna akan mengambil sebuah barang yang disebut-sebut sebagai kejutan untuk istrinya. Di waktu yang sama, Peggy telah mengarahkan Russell ke sebuah titik pertemuan di Whidbey Island, sebuah lokasi yang jauh dari keramaian. Dia memastikan Russell datang sendirian, sesuai dengan rencana yang telah disusunnya. Dan kita akan dibawa ke awal film, di mana sepanjang perjalanan menuju tempat itu, Russell terlihat gelisah. Di dalam mobil, dia berulang kali melatih kata-kata permintaan maaf yang ingin ia sampaikan kepada Brenna, berharap pertemuannya hari itu bisa menjadi awal untuk memperbaiki hubungan mereka. Alasan hadiah hanyalah umpan belaka. Di lokasi tersebut, sebuah skenario tersembunyi telah disiapkan, dan Russell tidak pernah menyadari bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari akhir hidupnya. Russell Douglas? Hey, Merry Christmas. Setelah peristiwa naas itu terjadi, aparat kepolisian segera tiba di lokasi. Detektif Stedman berhasil mengidentifikasi korban yang diketahui bernama Russell Douglas. Sementara itu, Detektif William langsung mengenali nama tersebut karena sebelumnya dia pernah menangani laporan dan pengaduan dari istri korban
yang membuat identitas Russell sudah tercatat dalam berkas kepolisian. Meski awalnya laporan tersebut dimaksudkan untuk membangun citra bahwa Russell adalah sosok berbahaya, justru disitulah detektif William merasakan kejanggalan. Jarak waktu antara pengaduan Brenna dan kematian Russell terlalu kebetulan untuk diabaikan. Kecurigaan itu semakin menguat ketika Brenna diberitahu bahwa suaminya tewas akibat ditembak oleh seseorang. Alih-alih menunjukkan ekspresi kaget atau emosi yang wajar, Brenna justru tampak datar dan tanpa reaksi. Brenna, do you know why we're here? Not really. Dead in his car this afternoon. Your husband Russell was found. Oh. Sikap inilah yang membuat penyelidik mulai memandang Brenna bukan lagi sekedar sebagai pihak yang berduka, melainkan sebagai sosok yang patut dicurigai dan masuk dalam lingkaran tersangka. She didn't seem too surprised. Suspect? Didn't seem too broken up about it either. Definitely. Sisi lain, Jim segera bersiap meninggalkan Whidbey Island. Ia berpamitan untuk kembali ke Florida dengan alasan ingin menjauh sementara agar keberadaannya tidak menarik perhatian. Pada tanggal 3 Januari 2004, Brenna mengajukan atas polis asuransi jiwa milik suaminya. Dia berdalih bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan untuk dirinya dan sang putri setelah kepergian Russell. Namun dari pihak perusahaan asuransi belum bisa memproses pengajuan itu karena suaminya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Ditambah status Brenna masuk dalam daftar tersangka utama kasus pembunuhan Russell, membuat klaim tersebut otomatis ditangguhkan. Tentu Brenna membantah keras tuduhan itu. Your husband died December 23rd. Why the rush? You filed an insurance claim. I'm real bad with money. Here's the problem. Pacific Insurance sympathizes, Mrs. Douglas. I want to kill my own husband. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan misterius masuk ke kantor polisi. Seorang pria mengaku memiliki informasi penting terkait pembunuhan yang terjadi pada tanggal 26 Desember lalu. Dengan suara gelisah, dia mengatakan bahwa pelakunya adalah seseorang yang ia kenal dekat. Namun rasa takut membuatnya enggan mengungkapkan identitas secara langsung. Sebagai petunjuk, pria itu hanya memberikan satu gambaran, yaitu si pelaku memiliki seorang pacar yang terbiasa hidup berfoya-foya dan kerap menggunakan kartu kredit untuk membiayai gaya hidupnya. He has this girlfriend. Hard up for cash. All they do is party. Ketika sang detektif berusaha menggali info lebih dalam, panggilan tersebut tiba-tiba terputus, meninggalkan teka-teki besar bagi mereka. Sir? Hello? Detektif William mulai melacak riwayat panggilan handphone Russell untuk mencari petunjuk yang mengarah pada pelaku. Is this Peggy Sue Thomas? Kini giliran Peggy yang dihubungi. Sang detektif menanyakan hubungannya dengan si korban. Peggy menjawab bahwa dirinya adalah teman istri Russell sekaligus rekan kerjanya di salon. Dia sempat menghubungi Russell karena ingin memberikan kejutan hadiah Natal untuk Brenna. I got a surprise for Brenna. A bit. I worked at the salon with his In touch if I have any more questions. Dalam sebuah pesan suara, Peggy terdengar marah karena Jim sudah tidak bisa lagi dihubungi. Stop being a wuss and call me back. Dia kemudian ditelepon oleh Brenna. Peggy meyakinkan Brenna seolah dirinya tidak terlibat. Dia ikut sedih atas meninggalnya Russell, terutama nasib putrinya. Kabar baiknya, Brenna mengabarkan bahwa dirinya mendapatkan sebagian uang asuransi jiwa milik Russell. I just didn't know what to say. Poor Sally growing up without a father. It's just so awful. Hey? Yeah, thanks. You're gonna be stronger and you're gonna get through this. Yeah, it's money, one policy at least. Nail for it, but I finally got the... Oh my God, that's great! Meskipun detektif William sangat mencurigai Brenna karena reaksinya yang datar dan motif asuransi, polisi tidak memiliki bukti fisik seperti sidik jari, rekaman percakapan atau saksi mata yang membuktikan bahwa Brenna ikut merencanakan pembunuhan. Peggy benar-benar syok ketika Brenna mengatakan bahwa dia tidak jadi membeli rumahnya. Rencananya dia akan membeli rumah lain dan menjual rumah peninggalan suaminya. You can buy my house. Peggy, but I couldn't... Yeah, and I fell in love and I... Stay there. There are too many...
Peggy, are you there? I hope you understand. Yeah, I'm here. I hope you're not upset. Congratulations, I guess. I gotta go, okay? I gotta run. Can we talk about this some? Segalanya mulai menjadi kacau. Semua yang telah direncanakan Peggy dengan begitu teliti, tanpa sepengetahuan Brenna, perlahan hancur di luar kendalinya. Jadi ibaratnya ini Peggy ini arsiteknya atau dalangnya. Dia memiliki kepentingannya sendiri, berharap uang asuransi yang nantinya diterima oleh Brenna bisa digunakan untuk membeli rumah miliknya. Bersamaan dengan itu, Peggy juga memanfaatkan kelemahan Jim yang menyimpan trauma masa kecil melalui cerita yang terus diulang. Peggy menggambarkan Russell sebagai pria kasar dan berbahaya, sosok yang perlahan disamakan dengan figur ayah tiri yang paling dibenci Jim. Emosinya pun bangkit, membuatnya merasa sedang melakukan sesuatu yang dulu tidak mampu ia lakukan, melindungi seorang perempuan. Jadilah dia eksekutornya. Peggy yang sudah frustasi dengan keadaan ini, menyusul Jim ke Florida dan membongkar perselingkuhan mereka. Hello. Sorry if my arrival is uncomfortable. He loves me. This is bullshit. Di tengah pertengkaran itu, Jim lebih memilih istrinya. Dia mengaku kepada Jen telah membunuh seseorang di Whidbey Island. I did it. Sementara di kantor polisi, pria misterius itu menelpon kembali. Kali ini dia memberitahu siapa pelaku penembakan di Whidbey Island, yaitu Jim Hewden. Ia memiliki pacar bernama Peggy Sue Thomas. Dia juga tahu bahwa sekarang Jim akan berangkat ke Las Vegas. Pria misterius itu mengaku bahwa dia bernama Neil Dedson, yaitu salah satu anggota dari grup bandnya. Name is Jim Hewden. You listen, And who am I speaking to? I'm his best friend. My name is Neil Dodson. It's some Search warrants. I'm on it. Detektif Stedman pergi ke rumah Jim, sedangkan detektif William mendatangi rumah Peggy. Mereka berdua dicecar beberapa pertanyaan di tempat yang berbeda, dan mereka memiliki alibi masing-masing, dan saksi belum bisa dihadirkan karena suatu alasan. about to disclose my source, Mr. Hewden. Say that I've never even owned. Do you have any real evidence? Okay, so that's all you have. We have our theories. Reason could I have for wanting Russell Douglas? Kasus ini sempat menjadi kasus dingin selama beberapa tahun. Setelah peristiwa pembunuhan Russell, Peggy menetap di New Mexico. Dan di tahun 2007, sekitar 4 tahun setelah pembunuhan berlalu, Peggy menikah lagi dengan seorang jutawan bernama Mark Allen, pemilik peternakan kuda dan putra pengusaha minyak. Sementara penyelidikan polisi masih terus berjalan. I doubt Jim Hewden is hiding in these photographs. I'll find something. Pernikahan mereka hanya bertahan singkat, sekitar 7 bulan. Dalam proses perceraiannya, Peggy berhasil mendapatkan uang tunai sekitar $700.000 atau setara lebih dari 10 miliar rupiah. Pernikahan inilah yang semakin memperkuat citra Peggy di media sebagai sosok pencari harta. Sedangkan nasib Jim kabur ke Meksiko seorang diri meninggalkan istrinya di Florida. Nah, singkat cerita, pada tahun 2011, kehidupan Jen di Florida sudah sangat berantakan. Dia terjerat narkoba dan menghadapi sejumlah dakwaan serius, mulai dari kepemilikan zat terlarang hingga pencurian. Terancam hukuman penjara panjang, Jen akhirnya memilih bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dia mengungkapkan bahwa selama 7 tahun terakhir, dirinya membantu Jim melarikan diri ke Meksiko. You've been charged in 18 separate counts. It was very serious charges, ranging from possession to dealing with the aftermath of his crime. Your husband cheated on you, Jane. You could go to jail. I've been so stupid. He's in Mexico. Berkat informasi itu, Jim Hewden berhasil ditangkap pada tanggal 9 Juni 2011 di Veracruz, Meksiko, dan diekstradisi kembali ke Washington. You're under arrest for the murder of Russell Douglas. Sebulan kemudian, pada bulan Juli 2011, Peggy juga ditangkap di rumah mewah miliknya di Washington. It's a warrant for your arrest. Remain silent. You can't make me. I didn't do anything. Persidangan berlangsung pada pertengahan 2012 dengan dihadirkan beberapa saksi, termasuk Jen istrinya dan teman Jim salah satu grup band lokal.
wanted to find someone who was... I always hated that man with a... His stepfather used to beat him. This was an abusive husband. Peggy Sue Thomas convinced him that... The jury finds the defense... Atas kesaksian mereka dan beberapa bukti sidik jari, Jim akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman 80 tahun penjara. Sedangkan Peggy hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, hukuman yang terasa sangat ringan dibandingkan nyawa yang hilang. Ringannya hukuman ini bukan karena dia tidak bersalah, melainkan karena strategi hukum. Peggy mengambil plea deal atau kesepakatan hukum, mengaku bersalah atas dakwaan ringan sebagai pembantu kejahatan demi menghindari hukuman seumur hidup atas pembunuhan. Jaksa terpaksa menerima kesepakatan ini karena kekurangan bukti langsung. Eksekutornya adalah Jim dan menolak bersaksi melawan Peggy. Peggy hanya memainkan psikolognya. Secara tidak langsung, sikap Jim menjadi pelindung terakhir bagi Peggy dari tuduhan pembunuhan. Meski Brenna sempat jadi orang yang dicurigai, secara hukum dia tidak terbukti terlibat. penalty that can be imposed for this. I'm sentencing you to 4 years in the Washington State Penitentiary. Dari film ini kita belajar membangun hubungan di atas kebohongan, ibarat mendirikan istana di atas pasir. Memang terlihat mewah dari luar, namun runtuh seketika di saat badai kenyataan datang.